Dusmanta. Singkat cerita, Prabu Dusmanta mempunyai putra Raden Bharata. Raden Bharata sudah beberapa keturunan. Sekarang cucunya atau buyutnya adalah Prabu Sentanu. Wahai dewiku, maukah engkau menjadi istriku? Aku tidak peduli siapapun engkau, aku terpesona oleh kecantikanmu dan jatuh cinta padamu. Siapakah engkau dan dari manakah asalmu? Kata Raja Sentanu kepada seorang gadis jelita yang berdiri di hadapannya. Sesungguhnya gadis itu adalah Dewi Gangga, bidadari kahyangan yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Parasnya yang cantik lekuk, tubuhnya yang indah, dan tindak tanduknya yang halus membuat Raja Sentanu terpikat dan bangkit gairah asmaranya. Sang raja berjanji akan mempersembahkan seluruh cintanya, kekayaan dan kerajaannya, bahkan seluruh hidupnya kepada gadis jelita itu. Tanpa curiga atas pertanyaan Raja Sentanu, gadis itu menjawab, "Wahai Raja Perkasa, hamba bersedia menjadi istri Paduka asalkan Paduka berjanji memenuhi persyaratan hamba." "Apa itu?" tanya Raja Sentanu tak sabar. "Pertama, jika hamba sudah menjadi istri Paduka, tak seorang pun tidak juga Paduka boleh bertanya siapa sesungguhnya hamba dan dari mana asal usul hamba. Kedua, apapun yang hamba lakukan, baik atau buruk, benar atau salah, wajar atau ganjil, Paduka tidak boleh menghalang-halangi. Ketiga, Tuanku tidak boleh marah kepada hamba dengan alasan apapun. Keempat, Paduka tidak boleh mengatakan sesuatu yang membuat perasaan hamba tidak enak. Begitu Tuanku melanggar syarat-syarat itu, walau hanya satu, hamba akan meninggalkan Tuanku saat itu juga. Apakah Tuanku setuju dan bersedia berjanji untuk tidak melanggarnya?" Tanpa berpikir panjang, Raja Sentanu yang sedang dimabuk asmara langsung bersumpah akan memenuhi semua syarat yang dikatakan si gadis jelita. Demikianlah, tanpa mengenal siapa namanya dan tanpa mengetahui dari mana asal usulnya, Raja Sentanu mempersunting gadis jelita yang ditemukan di tepi sungai Gangga. Dibawanya gadis itu ke istana dan dinobatkan menjadi permaisuri. Hari demi hari berlalu, Raja Sentanu semakin mencintai permaisurinya yang jelita. Lebih-lebih karena selain cantik, permaisuri itu sangat berbakti kepadanya dan halus tutur katanya. Kebahagiaan sang raja semakin lengkap ketika tahu permaisuri mengandung. 9 bulan mereka lewatkan dengan penuh bahagia. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Tibalah saatnya Dewi Gangga melahirkan. Sang dewi pamit kepada suaminya mengatakan bahwa dia akan pergi menyendiri dan melahirkan di tepi sungai Gangga. Dia tak mau ditemani siapapun, tidak juga sang raja. Maka pergilah Dewi Gangga seorang diri sampai di tepi sungai dan mencari tempat yang teduh dan terlindung untuk melahirkan bayi. Yang dilahirkannya langsung dibuang ke sungai. Setelah membersihkan diri, sang dewi kembali ke istana dengan wajah berseri-seri seolah-olah tak terjadi apa-apa. Raja Sentanu menyambut dengan penuh harap. Hatinya bahagia akan menyambut sang bayi, buah kasih sayangnya dengan permaisuri yang dicintainya. Tetapi betapa kecewanya raja melihat Dewi Gangga datang tanpa sang bayi. Perasaan baginda campur aduk,
heran melihat istrinya kembali tanpa sang bayi. Cemas memikirkan nasib sang bayi, murka karena permaisuri tampak tenang dan tidak merasa bersalah. Raja merasa berdosa karena tak kuasa berbuat apapun kecuali diam 1000 bahasa. Tak berani bertanya, tak berani melanggar sumpah yang telah diucapkan. Raja Sentanu yang terlanjur mencintai dan terpesona oleh kecantikannya permaisurinya tak berani bertanya sepatah kata pun. Disambutnya sang dewi dengan mesra seakan tak terjadi apa-apa karena melanjutkan kehidupan seperti biasa. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, Dewi Gangga kembali hamil dan ketika saatnya melahirkan sekali lagi dia mohon diri hendak menyepi. Tapi Sungai Gangga, syarat yang diajukan tetap sama, tak seorang pun boleh mengikutinya. Hal yang sama terulang kembali. Sang Dewi kembali ke istana tanpa menggendong bayi. Sang raja dengan perasaan tertekan menyambut istrinya seolah-olah tak terjadi apa-apa lagi. Demikian kejadian itu berulang sampai 7 kali. Tetapi pada kehamilan yang ke-8 Raja Sentanu tak kuasa menahan diri lagi. Sudah lama ia bertanya-tanya dalam hati siapa dan dari mana asal perempuan kejam yang menjadi istrinya itu. Di mana semua anak yang telah dilahirkannya. Sungguh kejam ibu yang melentarkan bayi-bayinya. Diam-diam Raja membuntuti ke tepi Sungai Gangga. Alangkah terkejutnya baginda melihat sang dewi mengangkat bayi yang baru dilahirkannya dan siap menceburkan ke dalam sungai. Tanpa berpikir panjang dan lupa akan sumpahnya, baginda berteriak lantang, "Hentikan! Ini pembunuhan kejam. Rupanya kau tega membunuh bayi-bayimu yang tidak berdosa." Sambil berteriak demikian, Raja mencengkeram tangan Dewi Gangga, menahan agar tidak melaksanakan perbuatan terkutuk itu.